Jangan berasumsi. Sekarang Anda percaya kepada Yesus gak? Percayalah. Nah, kalau percaya, menurut Yesus dia diutus hanya kepada umat Israel. Anda percaya enggak itu? Dalam tulisan Matius itu ada begitu. Ya, saya tanya, Anda percaya enggak? Katanya tadi percaya. Ya, sekarang jadi ragu? Tidak. Kalau akal saya yang berpikir ya, mungkin tidak bilang di Bani Israel saja itu pengajaran Yesus. Berarti Anda berasumsi. Anda berarti menolak ajaran Yesus. Inilah penyakit hati yang dianut oleh orang-orang Kristen. Membaca tapi buta, mendengar tapi tuli. Inilah Anda. Anda melihat di kitab saudara Matius 15 nomor 24. Aku diutus hanya kepada domba yang sesat. Sejak kapan Anda menjadi domba? Sejak kapan Anda sesat dari Bani Israel? Sejak kapan saudara menjadi umat Israel? Kami umat Islam legowo menerima itu. Wa isqala Isa bin Maryam ya Bani Israel inni Rasulullahi ilaikum. Nabi Isa berkata kepada Bani Israel, wahai Bani Israel, sesungguhnya aku ini adalah utusan Allah untuk kalian. Kami legowo menerima itu. Ya Allah ya Rabb, ternyata Nabi Isa, Nabi kami yang kami cintai, diutus spesial untuk saudara kami Bani Israel. Kami legowo menerima itu. Kami tidak mau menyusup, kami tidak mau menyamar masuk sebagai Bani Israel. Karena kami memang bukan Bani Israel. Nah, ini Al-Quran. Nah, sekarang kitab saudara, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Kenapa Anda menyerempet masuk biru kandang orang? Ente bukan Bani Israel, kok ngaku-ngaku sebagai pengikut? Sakit ente, sehat. Sedangkan Al-Quran menarasikan, Kul in kuntum tuhibbuna lafattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Wahai Nabi Muhammad, katakan kepada seluruh umat manusia, jika engkau mencintai Allah, mencintai pencipta langit dan bumi, akan manusia untuk mengikuti dirimu dengan mengucapkan tabiuni, ikutilah aku, maka aku Allah pencipta langit dan bumi akan mencintai mereka dan akan mengampuni segala dosa-dosa mereka. Aku Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini dalil, Bung, legitimasi kami orang Indonesia ikut kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW karena beliau diutus untuk seluruh umat manusia. Litubayyina linnasi kaffatan linnasi ya ayuhan nasi. Semua tujuan daripada diutusnya Rasulullah untuk seluruh umat manusia. Yesus, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Loh, kita ini bukan Bani Israel, ngapain kita ngaku-ngaku sebagai pengikutnya? Itu pembohong namanya, itu zalim namanya. Makanya Al-Quran mengatakan, wa man azlama mimman iftara 'ala Allahil kadziba wa huwa yud'a ilal Islam. Siapakah orang zalim itu? Orang zalim itu adalah orang yang mengada-adakan kebohongan ketika Islam datang kepada mereka. Mereka menolak Islam tersebut. Maka Allah mengatakan, wallahu la yahdil qaumaz zalimin. Allah tidak memberi petunjuk kepada orang yang zalim. Apa yang disebut zalim? Orang yang menganiaya dirinya sendiri, termasuk ente. Ente bukan Bani Israel. Oh tidak, aku adalah orang satu. Itu Muhammad selamat pagi menjelang siang. Gak baca Qurannya Bang Zuma. Ya, gimana Bang? Qurannya nggak dibaca Bang. Muhammad itu ikut Isa itu, mau ikut Yesus dia menyiarkan Islam, dia menyiarkan Isa masih Islam itu Isa masih baca Qurannya nggak Bang? Oh gitu ya. Iya Bang, nggak baca Qurannya sih, kebanyakan framing, korban framing ya Bang. Apa yang di framing? Tali takum, selamat pagi. Muhammad ikut Isa. Siapa yang ngomong begitu? Saya barusan Bang. Apa dalilnya? Al-Zukhruf 5758, Al-Furqan 6 dan 7. Aduh kau. Indonesia. Waduh, keren kali kau. Kau baca framing WG gitu loh. Enggak, kalau mau baca ayat itu kau bisa nggak bahasa Arabnya? Kenapa mesti bahasa Arab? Jangan dibodohin dong, jangan kayak kebo dicocok hidungnya. Kalau naik itu begini ya, pinter dikit kalau mau Saya pinter Bang. Hah? Berislam itu berisa Al-Masih Bang.
Aku lebih pintar dari kau. Surah Al-Furqan tadi aku hafal. Satu surat. Sabar tunggu satu sabar. Kau, ya. Kau framing ayat, kau nggak bacanya aja nggak bisa. Ayat gimana sih? Kau ini nggak bisa baca Quran, soal bisa nafsirkan Quran. Saya nak udel kau sendiri. Ya udah gini deh. Kenapa yang kafir di dalam Quranmu kontra? Ayo. Aku nggak akan main framing-framingan bodoh macam begitu, nggak mau aku. Ya sekarang kenapa yang kafir di dalam Quranmu kontra? Ayo. Ada akan ku jawab pernyataan bodoh begitu. Kita bedah pelan-pelan. Sekarang aku tanya sama kau deh. Sekarang aku tanya sama kau ya. Kau kan pinter tadi ya. Nah. Kau kan pinter tadi kata kau. Ya. Kau pinter kata kau, bukan korban kebodohan. Aku mau tahu, tanya sama kau. Diam Yusufnya. Saya mau tanya sekarang sama Anda ini. Kalau Anda pinter ya, tolong sebutkan sama saya. Siapa bapaknya Paulus itu? Bapaknya Paulus? Siapa? Ya bapaknya Paulus lah. Ya siapa namanya? Gamaliel tanya. Hah? Ya, tanya sama bapaknya Gamaliel. Berarti kau bodoh kau. Ya, bodoh. Ya, bodoh. Sesuatu yang kagak ada dalilnya lu suruh gue jawab. Ya, penulis kisah para rasul kau sendiri pun kau enggak tahu. Tahu enggak sejarah Quranmu? Tahu. Ya, tahu. Iya. Tahu. Kau baca Al-An'am 3334? Enggak usah kau framing ayat sepotong. Enggak, kau baca Al-An'am 34? Enggak usah, kau baca Quran aja enggak bisa. 33 Muhammad sedih ayat-ayat didustakan? Udah. Kapan Muhammad membuat Al-Quran itu? Itu aku tahu. Abu Bakar berkata, mengapa engkau membuat apa yang tidak baginda Rasulullah buat? Apalagi? Muhammad itu sedih ayat-ayat didustakan. Muhammad itu pengikut Isa. Karena Isa lah yang membenarkan ayat-ayat Allah. Dia menyiarkan Islam itu, dia menyiarkan Isa sebagai tapi nggak ada Allah. pakai berakal. Nyembah anak manusia kau. Kau. Kalau mau naik ke sini, kalau mau potong-potong ayat macam kau itu, kuasai dulu Al-Quran. Nah ya baru baca Quran aja nggak bisa, kau sok-sokan kau. Pinter kau. Quran hari saya juga tahu dia. IWG, kau surat Furqan tadi tuh kau potong semau. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin host, izin. Siap. Ini Wahyu, ini baru keluar dari ini. Wahyu, cobalah Wahyu, sadar-sadar dikit lah kamu itu dari 2020 sampai sekarang gini-gini terus. Apa yang kamu tahu tentang Quran? Saya tanya saya sama kamu, kepanjangan tanah kamu nggak tahu, mau bahas tentang Quran. Sadar dikit lah kamu Wahyu. Kita ini teman lama. Cobalah. Naik dia bilang Al-Quran Allah seolah-olah kami pun gini ya. Saya kasih tahu Anda IWG, kami muslim diwajibkan oleh Allah tahu yang namanya cara membaca Al-Quran. Ya, tadi kau sebutkan Al-Furqan, aku hafal satu surat full. Apalagi kau bilang tadi sore, aku hafal. Nggak begitu caranya. Jadi kau ini baca Quran nggak bisa, sosokan ngertiin. Jangan sekarang bacaannya ya, baca Arabnya. Penerjemahan aja kau nggak bisa. Ya. Terjemahnya saja kau nggak hafal, kau potong-potong itu. Muhammad sedih, abang tahu nggak? Udahlah, nggak usah lah. Sudahlah, Waalaikumsalam. Apa yang kamu tahu? Kalau naik ke sini, Wahyu, tolong sama saya supaya ini aku ajari kau ya cara berdialog kita tuh yang baik tuh begini ya. Tadi lihat tuh Bang Zuma, dia memaparkan ayat itu dengan ayat dia teliti dulu benar nggak apa itu baru cerdas. Lah kau ini seolah-olah Nabi itu membohongi kami, berdosa. Macam kau ini bilang begini, Allah itu salah kasih wahyu. Macam kemarin itu ada siapa namanya? Silakan Bang. Dia ini teman lama kami Bang. Teman lama kami. Dia ini sebenarnya enggak gini. Jangan di mute dong. Jujur saya kata, enggak Wahyu, tenang dulu kamu. Ya. Dulu kamu enggak begini Wahyu. Enggak gini kamu dulu. Benar. Ya, ini coba tanya sama Bang Jago, tanya sama Bang Hafiz, tanya sama Bang Ubay. Kamu ini teman kami juga. Iya. Dulu kamu nggak gini. Terima kasih.
Dia ini naik room CP. Iya, makanya itu kalau umpamanya nggak tahu bahasa tentang Al-Quran, nggak usah lah. Kamu kan pernah saya tanya, Iya, apa kebanyakan itu kan ada tanak. Kamu terjemahan. itu saja tanak, di luarnya saja kamu nggak tahu. Saya tanya tentang Baimidrar, apa itu Baimidrar? Katanya kamu nggak, itu salah satu dari Pentatunggal, kamu nggak bisa jawab. Apa itu dalilnya di mana? Ini sok-sokan mau bahas Al-Quran, nggak usah lah Wahyu. Bro. Kita tuh beragama tuh supaya apa? Apakah terus akan Iya, ada tapi apa kamu tahu persisian tentang seperti Quran? Apakah akan Udahlah, ini host kita turunkan sama-sama aja deh host. ajaran para rasul, Stres deh ini. sama-sama ajaran para rasul, kenapa jadi ribut? Ayo coba. Apa WG? WG apa yang kau bilang? Sama-sama ajaran para rasul. Oh, Al-Baqarah beda, ada titik kritis yang berbeda di sini WG. Mari kita bahas ya. Ya, kenapa Pelan-pelan jadi saja. berbeda? Pelan-pelan saja IWG, pelan-pelan. Saya tanya Kenapa dulu jadi sama kau. berbeda? Apa pengertian kitab suci? Ayo. Apa pengertian kitab suci coba? Etimologinya atau apa pengertian menurut pemahaman pikiran kau itu? Coba, mau tanya aku. Ya, setiap tulisan ilhamkan Allah untuk yang Ulangi. yang bermanfaat untuk mendidik, mengajar, membawa orang kepada kebenaran. Apa tadi? Wah, kitab suci tadi coba diulangi lagi coba. Ya, Coba. setiap tulisan. Siap tulisan. Ya, Terus isinya? manfaat mendidik, mengajar, membawa kita kepada kebenaran. Oh, berarti kalau ada pendeta atau apa ya dia nulis benar-benar itu berarti soal jadi kitab suci itu. Ya. Itu. Ya, terus menurut Anda gimana? Tar dulu. Berarti wajar ya kalau kalian Bible kalian tuh tiap tahun direvisi itu wajar berarti gitu ya? Enggak, sekarang kita berbicara ajarannya aja lah, ajaran. Kok Ini nggak kan bisa, ajaran nggak para bisa rasul. bicara ajaran itu kembali Kenapa kepada berubah kitab gitu di abad suci. ke-10? Nah di sini saja kau sudah gagal paham. Abang Nah pernah tadi kau baca bilang Rasul ya. Sebentar. Kau tadi bilang Rasul. Nah sekarang aku tanya sama kau, apa pengertian Rasul coba? Rasul itu yang menerima risalah untuk disampaikan. Rasul yang menerima risalah. Iya. Oh oke. Nabi apa nabi? Nabi itu yang menerima wahyu. Oke, menerima wahyu. Oke. Nah sekarang Tuhan apa dulu? Biar pinter kita di Perbedaannya sini. dulu dong, perbedaan Nabi sama Rasul dong. Kalau Nabi mengharamkan babi, kalau Rasul nggak apa-apa. Ali Imran 50. Aduh ya Allah. Astagfirullahaladzim. Balik lagi Ya Allah. kau ke situ Enggak. cara kau ya. Gini. Wahyu sudahlah Wahyu, kalau gila-gila aja. Kalau gila-gila aja. Ini Wahyu. bedanya Pak. Kasihan kau. Karena Bukan. sebelum Isa, Nabi sama Rasul itu ada Rasul, bedanya Pak. bukan itu maksudnya. Rasul itu sudah tentu Nabi itu belum tentu Rasul. Ini satin orang. Itu perbedaannya. Gini, Kalau pelan-pelan. gila-gila aja kau. Pelan-pelan IWG, pelan-pelan. Ya kita nanti sampai ke sana sebetulnya ya. Saya mau tanya dulu sama Anda. Tadi Anda jawab. Ya, bentar Pengertian dulu, kitab bisa suci. dibilang seperti itu. Sebentar. Tapi Pengertian ajaran- kitab suci Anda bilang setiap tulisan. Tulisan ya. Nah, kalau secara umum kitab suci itu adalah wahyu, firman, perkataan ya daripada Tuhan ya kepada manusia. Itu suci itu bermakna apa? Dia bebas daripada sentuhan, penambahan, pengurangan ya daripada manusia. Harusnya kan begitu kan? Setuju nggak Anda? Setuju. Oke. Kalau begitu tadi Anda bilang Rasul ya. Rasul itu tadi Anda sudah menarasikan sebetulnya dengan saya cukup clear sebetulnya Anda mengatakan Rasul bisa mengubah isi wahyu kata Anda ya kan? Begitu ya? Begitu? merubah isi wahyu. Ya Anda tadi bilang begitu dengan merujuk pada Membawa mandat. cocok Rasul gitu. itu membawa mandat menjadi Hah? saksi kabar gembira. Al-Asam 45, 46, 47. Ini kita nggak bicara Quran dulu, brother. Yang saya bawa itu pikiran Anda dulu. Rasul itu orang yang sudah menjadi Kristen. Roma 16 ayat 7. Berarti Muhammad orang Kristen. Ini mama dan tata. Sebentar. Dan tata. Jangan kuat-kuat Rasul ngomongnya. itu orang yang sudah menjadi percaya, memberitakan kabar baik atau Injil. Oke. Saya saya terima bilang kata-kata Muhammad Anda orang dari Kristen. versi Anda ya, versi Anda. Sekarang secara umum,
pengertian daripada kitab suci itu diturunkan kepada siapa kitab suci itu, Bang? Kitab suci Siapa yang menerima kitab suci itu? tergantung. Kalau Taurat itu kan diturunkan pada zamannya Enggak, Musa. saya nggak bicara individunya. Yang namanya kitab suci pasti diturunkan kepada siapa? Ya. Kepada siapa? Kepada umatnya. Bukan, nggak semuanya kepada umatnya. Melalui siapa? Diwahyukannya kepada siapa dulu? Melalui apa? Melalui siapa, Bang? Ini abang agak-agak hambanya lah. Ini sok pinter tapi pinter. Yang namanya kitab suci itu pasti melalui para nabi, Bang. Para nabi. Betul. Ya, para nabi ya. Betul. Ya. Betul. Sekarang saya tanya. Yohanes itu nabi apa bukan? Nabi apa bukan Yohanes itu? Yohanes Rasul. Ya. Rasul. Rasul itu apa tadi kata abang artinya? Yang menerima mandat. Yang menerima mandat. Dari mana? Yang bener aja nih. Iya kan dia menerima mandat. Jadikanlah semua bangsa muridku. Oh gitu. Jadi Rasul itu yang menerima mandat. Ya. Arti bahasa Rasul itu apa, Bang? Rasul itu yang menerima risalah. Menerima risalah. Untuk Saya disampaikan. tahu. Rasul itu, Bang, makna bahasanya adalah utusan, Bang. Ya utusan untuk Utusan ya, oke. Nah sekarang sejak kapan nih? Saya kayak begini nih, ini logis sederhana biar ketemu. Maybe dulu, Bang. Sebentar ya, saya kasih anak saya dulu nih. Saya tanya sama abang ini biar pinter cara berlogikanya ya. Yang namanya wahyu, kitab suci mesti diterima para nabi. Setuju kan Anda? Anda sudah setuju. Nah sekarang ya. Siapa yang bisa menjadikan saksi bahwasanya Paulus itu ditunjuk menjadi nabi itu? Kapan itu? Dia kan menjadi saksi. Itu tulisan surat-suratnya kan saksinya. Saksi ya. Jadi wahyu itu sendiri diberikan kepada Rasul juga kata Anda tadi ya. Oke, saya ikuti logika Anda berpikir begitu. Saya mau tanya ya, bagaimana bisa Yesus selama hidupnya tidak pernah menyeru dia sebagai Tuhan, begitu dia disalibkan? Ya pengakuan Paulus sepihak, padahal kita tahu Paulus ini nggak jelas hidupnya. Tadi kan saya tanya sama abang, siapa bapak Paulus? Abang kan nggak bisa jawab, betul? Mungkin karena di situ memang tidak ada tertuliskan. Tapi dia kan murid seorang Gamaliel. Kalau mau tahu mengenai silsilah Paulus, tanya Gamaliel. Gimana sih abang ini? Itu orang pintar, dia itu orang pintar, Bang. Gamaliel itu orang pintar, Paulus itu orang pintar. Ini mau pintar atau tidak, yang jelas begini, Bang. Masa terima murid nggak tahu silsilah? Begini, ada nggak tertulis dan abang ketahui secara pasti? Pasti ya. Jangan salah-salahin Paulus lah. Kalau nggak ada Paulus nggak ada. Saya akan mempertanyakan Paulus. Kenapa kok saya mempertanyakan Paulus? Bagaimana bisa seorang Paulus mengaku-ngaku ya, orang yang sudah mengimani Yesus disalib ya, kemudian dia menyatakan Yesus itu anak Tuhan disembah, tiba-tiba selama hidupnya Yesus tidak pernah menyeru dirinya sebagai Tuhan, begitu dia mati tiba-tiba si Paulus mengatakan Bang, kata siapa Yesus tidak pernah menyerukan dirinya Tuhan? Coba sebutkan dalilnya coba kepada saya. Iya. Coba. Engkau menyebut aku guru dan Tuhan, tepat katamu. Guru dan Tuhan aku itu bukan adalah Tuhan. Guru dan Tuhan. Ya, yang guru dan Tuhan itu membasuh kakimu. Tuhan atau Tuhan di situ, jangan kau tambah-tambah kurang-kurangin lagi. Apa lagi, Bang? Ya, kapan Yesus mengaku dirinya sebagai Tuhan? Ya, itu guru dan Tuhan tadi saya bilang apa? Oke, 17:3 Yohanes itu apa di situ? Jelas-jelas dia mengaku sebagai utusan kok. Gimana kau? Abang baca ayat 6-nya enggak? Sudah jelas di situ. Inilah hidup yang kekal itu. Mengenal engkau sebagai Tuhan satu-satunya dan mengenal Yesus sebagai utusan. Abang cuman baca sebagian, itu kan panjang. Banyak, bukan hanya itu, Bang. Ya. Abang Yesus baca ayat tidak pernah Abang meminta. baca ayat 11. Namamu yang kau berikan kepadaku. Berarti nama Yesus itu, nama Isa itu adalah nama Allah itu sendiri. Weh, dari mana bisa begitu? Kok ngaco begitu Dibaca pikiran? dong.
Dibaca dong, kan Anda baca 17 kan, pasal 17. Baca ayat 11. Sudah jelas di situ kalimatnya. Biar di mana aku berada, kau berada Bapa, dan di mana mereka percaya kepada. Sekarang gini. Oke. Kan menjadi saya satu umat ikuti saja logika ada di berpikirmu beberapa itu. surat. Menjadi satu Saya umat ikuti saja logika berpikirmu ada itu di sebentar. beberapa surah di dalam Quranmu. Apa surat dalam Al-Quran? Di Al-Quran jelas-jelas ya. Laqad kafara alladziina qalu innallahu wal Isa ibnu Maryam. Sungguh telah kafirlah orang-orang Ya, itu yang framing mengatakan. Yahudi, Bang. Hah? Abang kena framing Yahudi. Kok Yahudi itu apa? Al-Quran yang ngomong. Kau tadi bawa Quran, kau ini. Ngeyel. Al-Quran itu sebagian didustakan. Apa? Didustakan? Kau baca nggak ayatnya itu? Baca nggak 633 Muhammad sedih ayat-ayat didustakan. Kenapa? Al-Baqarah 87 sebagian diambil, sebagian dibuang. Nah, makanya kalau kau begitu baca sirah, lengkap di situ dijelaskan siapa yang menolak. Yang menolak Rasul itu orang Yahudi. Orang Nasrani macam abang Yang juga menyatakan itu bukan orang kafir. Yang tidak terima itu yang kafir. Aduh. Kau pikir Abang ini ya, Bible saja nggak dipercaya, pagi Al-Quran bang. Yang percaya enggak. Dia dan bawa yang Quran kufur. tapi dia lupakan ayat yang lain. Makanya aku bilang tadi. Abang baca kau kalau Qurannya bawa pelan-pelan, disambung-sambung. Gini bro. Kau tadi bawa Quran, kau nggak hafal Quran. Ya aku hafal. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Ahlil kitab tuh siapa? Yang macam-macam kau ini. Yang Enggak, Yahudi. Yang menolak Yesus. Hai kau Oten, kau. Udah deh. Kau nggak ada mutu. Kau jangan bawa-bawa ada mutu Quran lah ya. gimana? Abang Kau baca jangan Quran yang bawa-bawa benar, Quran, Bang. Quran Jangan kau nggak tersesat, hafal. Bang. Kau nggak hafal Muhammad Quran, sedih, Bang. nggak. Kau nggak hafal Quran, nggak usah. Ya. Kau nggak punya kapasitas baca Quran, nggak bisa. Nggak bisa. Udah silakan lanjut yang lain, nggak konstruktif ini. Dia ngaku-ngaku bisa Quran tapi nggak tahu. Dia nggak sah jadi rasulnya karena dia. Udah nggak usah. Yang lain aja. Lanjut. Saya mau jalan dulu, Bang Hos. Ya, lanjut. Siap bang, Oke. Oke lah kalau abang bilang saya bukan Bani Israel ya. Memang bukan. Tapi kan di Al-Quran juga mengajarkan bahwa harus menghargai Yesus. Memang kami menghargai beliau kok. Iya. Hanya agama Anda yang tidak menghargai Yesus. Mana binatang lah, manusia terkutuk lah, menjadi mayat lah, bangkit pada hari ketiga lah, dicucuk lembungnya lah, ditampar, dilulahi, diser. Itu di agama Anda. Kami tidak ada. Nabi Isa alaihissalam adalah manusia yang terkemuka, yang terkenal, yang tersohor di dunia dan di akhirat. Itu di kami. Dari sejak lahir beliau dimuliakan. Ibunya bukan seorang pesina. Ibunya adalah orang yang mulia. Berbeda di kitab saudara. Bertunangan dengan seorang laki-laki itu sudah ternoda. Masakan dia masih bertunangan sudah mau diceraikan sama Yusuf? Kalau di Islam tidak pernah dia tersentuh oleh seorang laki-laki pun, tidak pernah dia bertunangan dengan seorang laki-laki pun. Di agama Anda baca Matius 1 nomor 18 dan seterusnya. Yusuf yang hanya bertunangan pun ingin menceraikan beliau. Ada apa? Islamlah tempat memurnikan akidah para nabi. Di kitab saudara, Lut diperkosa sama anaknya. Oke? Daud memperkosa bininya orang. Hanya di kitab saudara itulah yang aneh-aneh gitu loh. Kalau di Islam mana ada yang kayak begitu? Boleh saya sangka sedikit bang? Iya, silakan. Jadi gini tadi masalah Yesus diutus hanya untuk bangsa Israel. Memang benar. Kalau di Alkitab mengatakan, itu bukan saya yang bilang ya, Alkitab mengatakan bahwasanya Yesus berkata, aku diutus hanya untuk bangsa Israel, hanya untuk domba-domba Israel yang hilang. Itu benar. Tetapi abang mengatakan, kalian siapa? Kalian kan orang Indonesia, bukan orang Israel. Itu benar, Bang. Kita 100% bukan bangsa Israel, kita 100% orang Indonesia. Tetapi
Iya, maksud saya juga begitu. Jangan terlalu menjudge bahwa kita ini bukan Israel. Loh, emang Anda Israel? Bukanlah, kita kan tidak bisa tahu. Gennya orang turun-turun kita nggak bisa. Itu anda namanya zalim itu. Tetapi gini Bang, satu. Oke. Gini, Siap, Bunda Sofi. di Matius, bentar. Di Matius berapa? 28. Di Matius berapa nih ya? Yang ini, Abang tahu juga pasti. Yang ini ya, saya bacakan aja langsung. Ayat 23 ya. Ada perempuan mengikutinya kan, terus jawab Yesus ayat 24-nya, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku. Yesus iman. Mungkin ya begitu juga Besar pemikiran iman. saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Jamal, apa kabar Bang Jamal? Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Baik. Ya, gimana kabarnya Bang Suma di Sulawesi? Alhamdulillah sehat. Iya, alhamdulillah ya. Jadi saya juga asli Sulawesi juga ini. Cuma saya ada di Kalimantan Timur, Kota Bontang. Siap. Oke, silakan lanjut teman-teman. Oke. Terlalu naif kalau cuma Israel aja. Iya, betul. Abang terlalu naif Baik. kalau abang memaksakan kehendak abang gitu. Oke. Baik, saya akan mengikuti keinginan saudara berdua. Ya, oke. Oke. Ketika Anda menggantikan posisi wanita tersebut, relakah Anda disebut sebagai anjing? Aku tanya dulu. Enggak. Itu kan seperti Lucu hanya kan? Tuhan. Rasional ya kan ente. pasti enggak. Lucu ente. Bagaimana mungkin Anda mau disebut domba? Anda mau disebut apa? Ya manusia lah Bang. Manusia. Mana ada di situ ada domba dengan anjing? Pakailah logika. Anda tadi jangan terlalu naif katanya. Saya tanya, andai saja Anda yang menggantikan posisi ibu tadi, relakah Anda disebut anjing? Namanya Bang, kalau Saya tanya. Jelas tidak Bang. Saya Tidak. Oke, saudara Noah diam dulu. Yang satu ini siapa namanya sih? Lembe, bukan? Ya my hope lah Bang. Enggak, nama Anda siapa? Tulisannya saya nggak bisa baca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bunda Nora. Mungkin sekiranya Bunda Nora bisa bergabung dulu narasi satu kata dua kata Bunda. Mana Bunda Nora? Ayolah Bunda Nora. Kita baru dapat oten tadi 2 tapi ngel-ngel. Itulah ilmunya sekarang, karena mulai punah. Ilmunya sudah mulai punah. Jadi ya gitu, itu ilmunya sekarang. Ya di bawah ada Bunda Nora. Mudah-mudahan. Iya Pak, Bunda Nora ya naik Bunda. Saya Ayo kita ramaikan komal-komal. Ada juga ini siapa ini? Rasmi, Bunda Rasmi, silakan naik Bunda Rasmi. Apa kabar Bunda Rasmi? Bunda Cinta, selamat pagi Bunda Cinta. Kabar baik ya Bunda Cinta, sehat selalu. Ya naik aja, enggak apa-apa. Mati juga nih songkatku ini, enggak tahu, enggak mau masuk casnya. Saya turunkan, saya pinjam dulu kursinya ya teman-teman. Sabar. Ini dulu Bang. Ada Bunda Cinta di bawah. Ini Bunda Cinta adalah salah satu praktisi kegerejaan. Mana Bunda Cinta tadi ini? Aduh, dia lari lagi nih. Maksudnya praktisi gereja. Saya naikkan dulu. Mantan ya. Bukan praktisi, tahu enggak praktisi gitu. Praktisi adalah orang-orang yang aktif di dalam keorganisasian kegerejaan gitu. Oh gitu. Seperti itu. Jadi mereka yang mengatur secara manajemen, misionaris, apa gerakan-gerakan bantuan-bantuan gitu. Itu seperti itu. Tapi kayaknya dia lari lagi. Dia lari lagi nih. Bunda Cinta itu Bunda Rasmi dia, 2 akun dia. Sering naik ke sini kok.
Kakak Nora naik dulu dan Kakak Nora kasih penguatan dulu kita di sini. Nggak tahu ini songkatku ini mungkin sudah jelek baterainya di dalam itu. Iya, saya persilakan ya teman-teman Kristen yang ingin naik berdiskusi, mumpung kebetulan di sini ada Ustadz Jamal, Ustadz Pratama, Ustadz Makassat dan Bunda Ustazah Sofia. Ya, dari 229 penonton, saya persilakan dengan segala hormat dari ujung kaki sampai ujung rambut buat teman-teman Kristen yang singkatan kadang disingkat oleh orang kebanyakan itu OTEN, orang Kristen. OTEN, orang Kristen. Ya, jadi seperti banyak yang itu. salah paham tentang itu ya. Kita sudah masuk jamnya sesi diskusi ya. Kita singkat saja. Saya persilakan Steve naik Bang Steve. Ayo teman-teman Kristen naik. Ini gak ada yang berani nih di atas. Dennis. Ini siapa ini? Bang Makassat. Assalamualaikum Bang Makassat. Dian Hendra, selamat pagi menjelang siang Dian Hendra. Dian Hendra. Dian Hendra. Waduh. Nah ini Bang Ustadz Jamal mungkin disapa dulu, ada tamu kebenaran itu. Selamat pagi menjelang siang. Aduh, turun lagi dia. Kakak Juli Virgo. Oke. Mandi nih. Iya mandi nih. Oh. My hope. Oh, my hope. Kupikir lembe. Jadi gini, Bu. Jangan. Enggak, saya nggak bisa baca, kecil. Iya. Saya pakai HP kecil. Nah, sekarang Pada mau kita ugi Bang. oh, paling kita paling togi, paling mau Iya. lembe. Oke, jadi gini. Iya, Jadi gini, iya, oke. saudara mengatakan Anda tidak rela disebut anjing. Ketika saudara tidak rela disebut anjing, apa jawaban Yesus? Imanmu benar? Tidak mungkin. Ayo, jawab saya. Ketika Anda tidak rela disebut anjing, apa kata Yesus? Oh, sungguh benar imanmu, my hope. Bisa gitu? Tidak bisa. Tidak Ketika mungkin, wanita tersebut mengaku, oke Yesus. Kenapa tidak mungkin? Ini cerita dalam kitab saudara. Ayo. Banti di sana, banti di Kalau sana. Anda tidak rela disebut anjing, apakah mungkin Yesus mengatakan imanmu betul wahai orang Bugis? Mbak Sopi. Saya Mbak Sopi. tertawa, Pak. Kenapa? Akal saya masih sehat. Yesus mengatakan wanita itu adalah anjueung. Kenapa? Karena wanita ini memang bukan domba. Jangan kemudian Anda melakukan pembenaran. Baca kitab saudara. Tak bacakan supaya Anda paham. Mau bahasa Bugis atau bahasa Indonesia aja? Udahlah, bahasa Indonesia aja Bang. Nah, kalau bahasa Bugis tak kasihkan. Jadi di situ dikatakan begini. Setelah itu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus Sidon. Maka datanglah seorang perempuan, seorang laki-laki bernama Love, Kanan dari kota Kanaan, dari daerah itu berseru, kasihanilah aku ya Tuhan anak Daud. Karena apa? Karena anakku perempuan kerasukan setan. Ini coba lihat. Karena anakku kerasukan setan, bukan karena aku ingin dosa-dosaku ditebus, bukan karena aku ingin menuju jalan keselamatan, bukan karena aku mau ke surga, bukan.
tapi karena anakku kerasukan setan. Dan Yesus dikenal sebagai tabib. Yesus dikenal sebagai orang yang mampu mengobati. Pada hari Sabat orang berbondong-bondong diobati oleh Yesus. Dia datang kemudian, wahai Tuhan anak Daud, anakku perempuan kerasukan bom-bom dan dia sangat menderita. Tetapi Yesus kemudian sama sekali tidak menjawabnya. Kenapa Yesus tidak menjawabnya? Kenapa? Begini, Bang. Kenapa Oke tidak lah, menjawab? Oke Kenapa lah, Yesus kalau tidak menjawab? di dalam tulisan Alkitab itu mungkin banyak yang salah ditulisnya Loh, seperti kok yang jadi kayak kau salah-salahkan? Kalau kau salahkan kitabmu, itu sama halnya kau salahkan agamamu. Sebuah agama yang kitabnya salah, meskipun kecil, maka agama itu pasti bermasalah. Kalau agamamu kamu sadari sudah bermasalah, ngapain kau masih menyembah manusia itu? Saya lanjutkan. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Kenapa? Karena dia tahu ini bukan domba tapi guguk. Tapi karena hanya ingin menyembuhkan anaknya dari penderitaan karena dia dirasuki bom-bom kemudian, maka apa kata Yesus? Suruh dia pergi. Ia mengikuti kita dengan teriak-teriak. Yesus mengusir. Tapi setelah Yesus mencoba mengorek informasi dari mulut ibu itu sendiri, barulah Yesus terkesima. Hai ibu, besar imanmu, kamu ngaku anjing itu memang julukanmu. Itu kata Yesus tuh. Dia katakan apa? Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Ente siapa? Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia. Maksudnya sujud sujud menghormat dan merendahkan diri di hadapan Yesus sambil berkata, Tuhan, tolong aku. Yesus berkata, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkan kepada anjing. Andai saja ibu itu murka, enak aja kau ngatain aku anjing, maka Yesus tidak akan mungkin mengatakan imanmu benar. Tapi karena dia mengatakan apa? Perempuan itu mendekat, Yesus mengatakan tidak patut roti diberikan kepada anjing. Perempuan itu membuktikan, benar Tuhan, aku memang guguk. Oke lah Bang. Kok oke lah? Nah, sekarang Anda tidak mau disebut anjing kan? Iya, betul. Nah, berarti Anda imannya Anda tidak benar. Tidak begini. Oke, kalau Anda sudah mengaku guguk, berarti Anda bukan Bani Israel. Kalau Anda mengaku tidak terima disebut sebagai guguk, berarti Anda imannya tidak betul. Hanya ada dua pilihan itu. Anda ikhlas diterima disebut sebagai anjing oleh Yesus, berarti Anda bukan Bani Israel. Kalau Anda tidak ikhlas disebut sebagai guguk, berarti Anda punya iman tidak betul. Kristen hari ini nanti dikatakan imannya betul kalau Kristen mengaku guguk. Mau enggak kalian mengaku guguk? Saya tanya. Mau enggak kalian mengaku guguk? Noah, mau enggak kalian mengaku mau enggak? Gini Bang Zul. Mau tidak? Saya tanya dulu. Enggak ada gini-gini. Mau enggak Anda itu dipanggil mau enggak? Enggak ada. Kalau tidak ada, berarti kata Yesus iman Anda salah. Gini Bang. Ente mau apa sekarang? Mau jadi domba? Kayak mana? Bagaimana caranya domba? Serigala anjing jadi domba? Kayak mana ceritanya itu? Anda masuk ke rahim domba. Anda masuk ke rahim domba yang lagi hamil, habis itu Anda nyolong keluar. Tapi apa mungkin Anda berbentuk domba? Pasti masih berbentuk wajah Anda. Akhirnya Anda menjadi apa? Manusia siluman domba gitu. Oke lah Bang Suma. Kalau menurut versi Bang Suma, Alkitab itu ada kesalahan yang banyak. Bukan saya loh, ente yang mengatakan barusan. Kok jadi saya yang Anda salahkan? Oke. Kalaupun Alkitab itu banyak yang salah, sekarang yang saya mau tanyakan, di situ di dalam Al-Quran memuliakan Yesus, memuliakan Nabi Isa. Yes. Betul nggak? Selamat pagi menjelang siang. Selamat pagi Bang Yoes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Supra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Putrawan, selamat pagi Bang Putrawan. Halo, monitor kawan-kawan. Oke, Bang Yoes. Ya, assalamualaikum.
Bang Pion, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Pion. Pagi, selamat pagi. Oh, selamat pagi. Bang Pion ini Islam atau Kristen, Bang? Kristen. Oke, selamat bergabung ya bersama kami di Titisan Yesua. Jadi kita kebetulan sejak beberapa jam tadi kita sudah melakukan live reply-nya live Bang Zuma ya, gitu Bang Pion. Yang dimana setelah live ini kita mengajak teman-teman Kristen yang bersedia untuk kita berdiskusi tentang tema ajaran Kristen pembuat kejahatan. Gimana menurut Bang Pion Catur? Dasar pernyataan itu apa? Oke, pertama dasar ya pertanyaannya. Terus ada lagi pertanyaan yang tambahan sebelum diulas oleh abang-abang narasumber yang sudah stay di Komal ini ya. Ada lagi Bang Pion? Ada, tapi di luar topik yang Anda tanyakan. Oh, di luar topik. Apa itu pertanyaannya? Berhubungan tentang kekristenan kah? Apakah tentang Islam? Supaya saya catat, Bang. Tentang Islam saja. Oh iya. Tentang Islam. Ketuhanannya atau pengajarannya atau kitabnya? Gitu, Bang. Nabinya. Nabinya. Oke. Poinnya jelas ya. Nah, ini enak ini kalau kita seperti itu. Itu yang pertama. Saya sapa dulu. Evans 99, selamat pagi menjelang siang ya. Ya. Evan ini Islam atau Kristen, Bang? Kasih keras sedikit suaranya ya, Bang. Evan. Islam. Oh, Islam. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Evan ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ada yang mau disampaikan, Evan? Mungkin Bang mau tanya itu nanti aja dan nanti lupa aku. Oke. Lihat. Kalau begitu saya minta maaf Evan ya, saya pinjam kursinya dulu ya. Mungkin ada teman-teman ke sana. Oke. Nanti aku gabung lagi ya. Iya, oke. Siap. Oke. Ya, terima kasih ya. Bang Supra mungkin ada yang mau disampaikan, Bang Supra? Enggak ada, Bang. Bang Supra dari mana ini, Bang Supra? Dari Sumatera Utara. Oh, Sumatera Utara. Sehat ya Bang Supra ya? Sehat, Bang. Oke. Patterson. Siapa nih Patterson? Oke, Bang Pion, tentang ajaran Kristen pembuat kejahatan, rujukannya ajaran Kristen itu, kalau saya boleh tahu, Bang Pion, dia sebuah apa rujukan dasarnya untuk ajaran Kristen, Bang Pion? Kenapa? Maaf ya. Kenapa malah menanyakan saya? Kan yang membuat pernyataan ajaran Kristen pembuat kejahatan kan situ kan. Oke. Saya cuma mau pastikan bahwa ajaran Kristen itu pedomannya adalah Bible yang sering disebut kitab suci. Sepakat kita di situ, Bang Pion? Sepakat ya? Kitab apa? Bible. Kalau Bible ya. Oke, Bible yang sering disebut teman-teman Kristen sebuah kitab suci gitu. Sepakat di situ ya? Iya, sepakat. Oke, sepakat. Jadi, apa yang tertuang di dalam Bible sebagai panduan atau rujukan pedoman hidup teman-teman Kristen, berarti itu adalah sebuah perintah atau ajaran yang dimana diimani oleh teman-teman Kristen. Sepakat di situ kan? Karena makna kitab suci kan seperti itu. Iya, betul. Betul. Yang dimana kitab suci itu adalah merupakan firman Tuhan, bukan buatan manusia. Kalau dia buatan manusia atau pikiran manusia, itu bukan lagi kitab suci, Bang. Kan seperti itu. Okay. Sepakat kita ya, Bang ya? Ya. Begini. Kitab suci itu adalah kumpulan yang telah diubah menjadi tulisan dari firman Tuhan. Itulah kitab suci. Kitab suci. Paham ya? Suci apa? Kitab suci adalah kumpulan tulisan mengenai firman Tuhan, mengenai firman Tuhan, mengenai itu dijadikan sebagai buku pedoman. Dijadikan sebagai buku pedoman. Kumpulan tulisan
kumpulan tulisan dari firman Tuhan, ya kan? Dari firman Tuhan. Ya. Nah, oke. Berarti di sini abang menjelaskan kalau kumpulan ada jedah. Kalau kami memaknai kitab suci adalah firman Tuhan langsung. Jadi apa yang disampaikan sudah itu, bukan lagi kumpulan mencari-cari. Itu beda mungkin ya bang ya? Seperti itu bang. Maaf ya, kalau saya boleh berpendapat. Iya. Kitab suci kalian, oke lah kitab suci. Tapi kalau Anda bilang kitab suci itu yang kamu pegang sekarang itu langsung, itu salah. Kenapa? Karena itu yang kamu pegang itu adalah cetakan. Bagaimana? Betul ya? Bagaimana? Jadi bukan langsung dari Tuhan kan? Bukan langsung dari Allahmu kitab sucimu kan? Oke. Ya kan? Kita harus maknai dulu definisi kitab suci bang. Ya, kita harus maknai dulu definisinya kitab suci itu seperti apa. Makanya bang sobat jangan menganggap kitab sucinya Kristen begini pakai standar ganda, karena sama-sama dua kitab ini. Iya. Sama-sama apa bang? Sama-sama melalui Muhammad, tapi itu pun kalau kita mau telusuri statusnya nggak jelas. Jadi jangan seolah-olah Al-Quran yang benar, kitab suci Bible salah, itu nggak benar. Kalau kita telusuri dua-duanya itu patah semua argumentasi Muslim, kan begitu. Ya. Sabar bang, sabar. Gini, Al-Quran juga saya ragukan karena bertolak belakang dengan sejarah sebenarnya. Gitu. Oke. Iya betul. Ingat ya bang, kitab suci itu bukan sejarah bang. Itu yang harus dipahami. Iya. Sejarah bisa saja ada ketidakbenaran. Kami memahami sebuah kitab suci itu adalah firman Tuhan atau perkataan Tuhan, pikiran Tuhan. Oke lah, katakanlah tidak ada hubungan dengan sejarah, tapi bagaimana dengan sains, bertentangan dengan sains ilmu pengetahuan? Gimana itu? Al-Quran tidak ada yang bertentangan dengan sains ilmu pengetahuan bang. Anda tidak pernah baca kitab suci berarti? Bacalah hadis Al-Quran itu bagus imani bang. Sabar. Jangan dulu satu-satu bang ya, Bang Inces. Kan kalau pelajari kitabmu dulu baru sabar. Iya, maka di situ kita lagi diskusi di sini bang. Gitu. Bang Ince, diam dulu. Sabar. Kita sepakati dulu sebuah kitab suci itu. Satu orang aja yang bicara, bang. Satu orang aja. Oh ya, di sini Kristen ada 3 ya. Saya juga Kristen. Oh ya, Herodes, Ince. Ya. Boy, kenapa itu? Bawa gendong. Bawa ke sana. Dan pion catur. Oke, kita maknai dulu, kita sepakati dulu arti dari kitab suci, gitu kan? Sepakat kita di situ ya. Nah, Ini aja lewat apa? Apaan? Oh dia. Abang host, tadi udah bagus itu pertanyaannya, kitab suci. Ini penting. Jadi coba abang yang dari Kristen deskripsikan makna kitab suci menurut abang itu secara langsung gitu.